Teman-teman, virus apakah yang ada di 2025 ini, di awal Januari ini, yang lebih ganas, lebih mematikan daripada virus COVID-19? Coba tebak teman-teman ya. Ya, Anda benar ya. Virus itu bernama Core-Stress ya, Core-Stress. Kenapa Core-Stress ini sampai menjadi seperti virus yang sangat ganas, bahkan sudah stadium 5 yang sangat mematikan ya. Beberapa hari lalu ada rekan, seorang teman yang mengajak gua untuk bertemu dengan orang pemerintah, di mana orang ini orang sangat penting, sangat, ya boleh dibilang punya kekuasaan gitulah ya. Gua nggak mau ikutan. Gua nggak mau ikutan. Jadi ceritanya ada ide untuk membantu untuk membereskan konteks ini gitu ya. Dan pada akhirnya pada pertemuan tersebut dibatalkan semua ya, dibatalkan karena tidak ada satu orang pun yang berani mendekati proyek konteks ini ya. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk menyentuh, core stress ini ya, karena sudah terlalu kacau balau, sudah terlalu amburadul, sudah terlalu rusak ya. Cuma ada satu cara untuk ngeberesin barang ini, yaitu ada orang yang mau dikorbankan masuk penjara gitu ya. Tetapi itu di Konoha, teman-teman ya. Itu dari teman-teman gue di Konoha, bukan di Indonesia. Jadi ada satu berita yang gua kaget juga ya dari pertemuan tersebut, yang gua rasa ini gua tidak hadir di acara tersebut, jadi ini berita tidak akurat ya, tidak akurat dan tidak tahu ke tingkat akurasinya ya. Tetapi yang gue dengar adalah bahwa saat ini sudah dan sedang dipersiapkan dan diperbincangkan mengenai siapa calon-calon pengganti Dirjen Pajak gitu ya. Jadi arah pembicaraannya saat ini di level pusat negeri Konoha Universe ya, bukan di negeri Indonesia ya. Pembicaraannya sudah bukan bagaimana nih ngeberesin korteks, bagaimana sih kita ngebenahin korteks gitu ya, atau core stress ini ya, gimana supaya orang nggak stres, udah nggak di situ topiknya, karena ini barang sudah sampah, sudah nggak bisa diselamatkan gitu ya. Jadi sekarang topiknya yang dibahas adalah siapa yang mau gantiin si Pak Dirjen, siapa nih yang mau bersedia untuk membantu Dirjen Pajak, siapa yang kompeten, siapa yang kredibel. Nama-nama sudah mulai dimunculkan, nama-nama sudah mulai dibahas dan digodok gitu ya. Siapa yang sanggup untuk membenahi kerusakan dari Ditjen Pajak ini ya. Dan by the way, kerusakan ini bukan 1 bulan 2 bulan ini ya, ini kerusakan sistemik, sistemik dari pusat, dari atas, dari si bosnya sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Ini adalah seperti gunung es yang baru meledak gitu ya. Gunung es, gunung berapi ya, yang baru meledak gitu ya. Semua sampah, semua kerusakan, kebobrokan para pejabat itu baru tertuang, terlihat dalam aplikasi konteks ini gitu ya. Dan untunglah terlihat gitu ya. Kalau nggak terlihat, semuanya kan berjalan baik-baik saja. Tetapi untunglah terlihat betapa kacau balaunya. Semua pekerjaan bertahun-tahun yang lalu itu tertumpuk hasilnya di konteks ini gitu ya. Nah, masalahnya adalah semakin dicari, digali orang-orang ini, semakin sulit teman-teman ya. Karena tidak ada satu orang pun yang mau gitu loh, yang mau mendekati ini barang, yang mau mendekati ini proyek gitu loh. Kecuali ini proyek ditutup. Ini proyek ditutup, dihabisin, diselesaikan, oknum-oknumnya dibuang ke penjara, barulah ada orang baru yang bersedia masuk, yang bersedia jadi calon direktur yang baru, yang berani mengambil tanggung jawab ini gitu ya. Kalau saat ini nggak ada yang berani menyentuh. Karena ini virus core stress yang sudah sangat mematikan, sangat membara. Ini setiap saat bisa meledak dan siapapun yang mendekati dekat-dekat dengan barang ini bisa masuk penjara, gitu ya. Kalau lu salah langkah, lu berani masuk ke dalam lingkaran setan ini di dunia persilatan tipu-tipu ini ya, lu bisa terseret, lu bisa tersedot, lu bahkan bahkan lu jadi korban ya atau dikorbankan. Bahaya sekali ya. Jadi saat ini tidak ada orang yang berani mendekati api bara membara dari virus Cortex atau core stress ini ya. Nah, jadi gua akan lempar pertanyaan ke teman-teman semua ya, kepada para penontonnya Pajak Smart ini ya. Gua akan lempar pertanyaan sebagai warga-warga Konoha ya. Ada 3 pertanyaan ya. Sebagai warga Konoha, apakah Anda setuju bahwa proyek core stress ini sudah menjadi sebuah virus yang ganas ya, racun yang sangat mematikan, yang kalau boleh dibilang sudah stadium 4 atau stadium 5 gitu ya. Coba Anda komentar. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah sudah saatnya Pak Dirjen Pajak itu diadili dan diselidiki oleh KPK ya?
Kita tidak tahu dia bersalah atau tidak bersalah, kan kita belum tahu hasil penyelidikannya kan. Tetapi KPK harus berani untuk menyelidiki dan mengadili si oknum pajak ini ya, yang seorang Direktur Jenderal Pajak. Apakah sudah saatnya? Tolong Anda komentar teman-teman ya. Yang ketiga, siapa pengganti Pak Dirjen Pajak yang paling tepat menurut Anda? Siapa? Orang yang kredibel, orang yang berwawasan, orang yang mampu, orang yang kompeten, orang yang berintegritas, dan orang yang transparan. Bukan orang yang tidak berani direkam ya, bukan orang yang memasang spanduk dilarang merekam di semua kantor pajak, tidak ya. Tetapi orang yang berani terbuka, berani transparan. Seperti kemarin tuh. Kemarin ada menteri yang bikin publikasi di YouTube atau di media gitu ya, bahwa dia mengakui dia bersalah mengenai apa tuh yang di Laut-Laut Tangerang tuh yang ada pagar-pagar laut tuh, dia mengakui dia bersalah gitu ya, transparan, terbuka gitu ya, akuntabel. Siapa menurut Anda calon pengganti Dirjen Pajak yang berani transparan, berani kompeten, yang betul-betul berintegritas dan betul-betul sanggup untuk membenahi kebrobrokan dan kehancuran dan kerusakan dari seluruh instansi Dirjen Pajak ini ya. Coba teman-teman silakan dijawab ya. Kalau pertanyaan nomor 3 ini Anda jawab dengan benar, dan nanti kan diganti nih nanti nih. Kalau betul-betul ada pengganti ya di negara Konoha, teman-teman, di Indonesia nggak ada penggantian seperti itu ya. Kalau betul-betul diganti dan yang Anda tunjuk itu betul orangnya, gue kasih hadiah. Teman-teman, hadiahnya hadiah istimewa. Nanti teman-teman ya kalau betul-betul sudah ada penggantinya. Oke teman-teman, silakan dikomentari. Sampai jumpa. Semoga teman-teman.